Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mengingatkan kepada kami akan jati diri kami yang sejati, supaya kami mampu melepaskan ikatan-ikatan belenggu kedagingan, segala sesuatu yang bukan Allah dalam diri kami, supaya kami bisa memahami hanya Roh-Mu yang hidup dalam diri kami, lepas bebas terhadap segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Semoga kami mencari Engkau dalam diri kami, di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita diajak untuk merenungkan satu syarat yang penting sekali dalam hidup kita, dan betapa juga sulitnya dalam diri kita. Kenapa? Yaitu sikap lepas bebas. Sekali lagi, sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu yang bukan Allah, bukan yang esensial, bukan yang abadi, bukan yang kekal. Lepas. Bagaimana kita mencoba merenungkannya? Saudara, hari ini seorang pemuda datang kepada Yesus mengatakan, Yesus, bagaimana aku bisa mencapai kehidupan kekal, kehidupan abadi? Yesus mengatakan hukum 10 perintah Allah. Dan dia mengatakan semua sudah aku lakukan. Kalau begitu jualah apa yang kau miliki. Sekali lagi, jualah apa yang kau miliki. Ikutlah aku. Dan pemuda itu sedih dan meninggalkan Yesus. Dan Yesus mengatakan betapa sukarnya orang masuk kerajaan Allah. Seperti unta yang sulit masuk dalam lubang jarum. Dan itu menggemparkan para murid. Bagaimana unta yang masuk ke lubang jarum? Pasti tidak mungkin. Dan itulah orang kaya. Kenapa demikian? Mari kita lihat sebentar, saudaraku terkasih. Bagi orang Yahudi dan mungkin juga bagi kita sekalian sekarang ini dalam agama-agama Kristen tertentu yang mengagungkan kemakmuran, mengagungkan kesuksesan, mengagungkan nama baik, ya, kekayaan harta sebagai sesuatu yang mau dikejar terus-terus. Maka kalau kita lihat dalam medsos, dalam YouTube, sultan mengagungkan orang yang menjadi sultan, punya mobil, punya kapal terbang, punya kekayaan, rumah yang luar biasa, bertingkat-tingkat, bermewah. Itu sebagai sesuatu yang tanda bahwa dia diberkati Tuhan. Mungkin benar, tapi juga mungkin tidak selalu benar demikian. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk bukannya untuk sukses, bukan hanya untuk sukses, bukan hanya untuk menimbun kekayaan, menimbun harta, menimbulkan kehormatan. Ya, bukan itu yang pertama-tama. Nah, karena itu melekat dalam diri kita, maka kita bagian terluar dari kemanusiaan kita, yang bisa hilang, yang tidak bisa kita bawa, yang tidak bisa kita penuhi seluruhnya. Tidak bisa. Nah, maka Yesus mengatakan lepaskan, jualah yang kau miliki. Bukan hanya harta, bukan hanya mobil, bukan apa yang kau miliki. Kau miliki itu banyak hal. Harta benda, tapi juga sikap batin, bukan pikiran-pikiran kita yang mungkin kita ingin paksakan kepada orang lain, kehendak kita. Nah, itu dilepaskan. Artinya itu bukanlah yang dalam diri kita itu, yang kita miliki itu bukan segala-galanya. Maka harus dilepaskan, harus dibuang, harus dijual. Tetapi menyandarkan diri kepada kehendak Tuhan. Maka Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, itu yang harus kita sadar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya berbahagialah orang yang menggantungkan hidupnya, seluruh dirinya kepada Tuhan. Nah, maka dalam proses itu kita harus mencari siapa jati diri kita yang sejati. Tidak berarti kita tidak boleh kaya, boleh. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta, memiliki segala sesuatu yang perlu bagi diri kita. Bukan itu.
Tapi itu mungkin hanya akibat dari suatu pencarian bahwa hidupku itu sungguh-sungguh adalah yang esensial, yang abadi, yang kekal. Maka kalau kita perhatikan misalnya sebagai contoh, Mahatma Gandhi, dia hanya punya baju yang sederhana, nggak ada apa-apa. Yesus juga demikian, dia mati disalib tanpa apa-apa. Hanya bagian yang menutupi bagian tubuhnya yang vital, kosong, lepas bebas. Dan itulah yang menjadi perjalanan proses menanggalkan kehormatan, menanggalkan yang milik, yang merangkum, yang mengikat kita. Tak jarang itu mengikat kita. Ya, kekayaan, harta, pikiran, kehendak, emosi, dan seolah-olah itu menjadi harga diri kita yang paling besar. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, saya katakan inilah yang menjadi kunci dari sebetulnya keselamatan itu. Ketika orang sudah menemukan jati dirinya yang sejati, menemukan hakikat dirinya, bukan pada apa yang penampakan, yang lahiriah, yang kelihatan, juga dalam pikiran, dalam perasaan, dalam seluruh itu, bukan itu. Menemukan yang esensi, yang hanya milik Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, hari ini kita bisa, bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan ego kita, melepaskan diri kita, melepaskan apa yang kita cari dan mencari yang esensial. Ya, kita mengagungkan, coba kita lihat, kau mau jadi apa? Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi kaya, menjadi seperti segala-galanya kau miliki. Coba kita lihat dalam medsos orang-orang yang yang seolah-olah mengagungkan harta, seolah-olah itulah yang diagungkan, mengagungkan pribadi tertentu, aktor aktris tertentu yang seolah menjadi idola. Itu yang seringkali orang dibawa oleh kepalsuan, oleh suatu dorongan daya tarik yang palsu. Maka mari saudaraku terkasih, supaya kita menanggalkan segala sesuatu yang bukan Allah dalam diri kita. Ya. Dan itu tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Tanpa bantuan Allah, tanpa rahmat Allah, itu menjadi tidak mungkin. Ya, tidak berarti sama sekali kita ketika kita tidak mampu mengalahkan itu semua. Maka kita butuh rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar menyerahkan hal-hal yang kecil yang menjadi problem kita, yang menjadi kegelisahan kita. Entah itu problem anak, entah itu problem suami, entah problem istri, entah problem apapun. Ya, kita belajar mempersembahkan itu kepada Tuhan. Yesus, inilah problemku. Belajar lepas dari apa yang menjadi yang mengikatku, yang membelenggu aku. Kita lepaskan. Dalam bahasa Santa Teresa, kadang-kadang Yesus belajar lepas bebas. Jadi bukan tangan kosong, hati yang kosong hanya kepada Allah. Jadi kita tidak menggenggamnya, kita tidak merengkuhnya, tapi kita melepaskannya. Membiarkan Tuhan mengisinya kembali dan persembahkan kepada Tuhan. Maka mari saudaraku, kita belajar setiap hari, setiap saat sebelum tidur. Kita lepaskan, ya. Kita serahkan diri kita. Kita serahkan masalah kita, problem kita, salib kita, kesulitan kita kepada Tuhan. Dan itu kita belajar. Sekali lagi saya katakan belajar, karena tidak mudah. Ketika kita mau meninggal pun apa yang mau kita bawa? Nggak ada juga. Dan orang yang sekaya apapun, orang misalnya katakanlah seperti presiden kita yang nomor 2, dia punya apa? Segala sesuatu punya, kekuasaan, kehormatan, kekayaan. Tapi habis semua. Kerajaan besar Romawi, Yunani. Ya, yang ada hanya gereja Katolik selama berabad-abad yang tetap hidup. Gereja juga yang kemudian juga dengan berbagai macam kasus-kasus dengan berbagai macam kesulitan pun Tuhan mengatakan, aku menyertaimu, abadi. Meski ada digoncang oleh berbagai banyak krisis, tetapi tetap hidup karena Tuhan yang menghendaki itu. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita belajar mencari kekekalan, keabadian itu. Jangan hanya mencari yang sementara. Ada seorang pengarang buku yang terkenal, The Purpose Driven, Rick Warren.
Ketika dia menulis itu, dia minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menulis buku ini yang tidak hanya berlaku setahun 2 tahun, tapi sungguh-sungguh berpuluh-puluh tahun. Dan buku itu sampai sekarang menjadi bestseller. Dan buku itu menjadi mengilhami dia untuk melakukan yang karya-karya yang fenomenal, yang abadi, yang kekal. Itu sekedar kecil. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hanya hidup berapa tahun? 80 kalau kuat. Mari kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang abadi. Dan ketika bukan abadi, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita sulit, maka ini belajar. Ketika kita lepas bebas, kita tidak menjadi orang yang terobsesi, ya, diobsesi oleh sesuatu hal. Ketika itu tidak terjadi, ketika keinginan kita tidak kita penuhi, kita menjadi seperti terikat dan mengikat. Dan itu tidak bisa. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya belajar lepas bebas, belajar mempersembahkan apa saja yang kuinginkan, ku kehendaki ke dalam tangan Tuhan. Maka mengapa Koron K2 kerahiman ilahi, doa penyerahan diri itu doa yang paling penting, doa yang paling sentral, tetapi doa yang paling sulit. Dan kita belajar pelan-pelan dari hari ke hari. Persembahkan hidupmu, persembahkan problemmu, persembahkan salibmu ke dalam tangan Tuhan. Dan karena itu Yesus dalam saat terakhir, ya Bapa, ku persembahkan segala-galanya kepadamu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka buat. Itulah salib Yesus. Di saat seperti itu, Yesus mengatakan, selesailah sudah. Tugas selesai. Semoga Anda dan kita semua belajar terus-menerus menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan mengontrol. Kesulitan kita itu mengontrol diri kita sendiri, mengontrol orang lain, mengontrol siapapun, mengontrol kehidupan. Seolah-olah dalam tanganku. Tidak. Kita akan gelisah, kita akan cemas, kita akan sakit ketika kita mengontrol kehidupan. Belajar lepaskan kontrol itu, lepaskan. Tangan kosong. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mari kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan problem kita, mempersembahkan salib kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, kita semua, supaya semakin menyerah kepada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.